Shalom, selamat malam, opa, oma, bapak, ibu, anak-anak, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya bersyukur dapat kembali menyapa saudara-saudara melalui kebaktian KRT hari ini. Walaupun kita sedang berjarak dan tidak bisa bertemu, tetapi Kristus merangkul kita yang sedang berjarak. Saya berharap saudara-saudara sekalian tetap dalam keadaan sehat ya. Walaupun masih ada yang sakit, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan dan akan menjamah setiap tubuh yang lemah. Opa, oma, bapak, ibu, anak-anak, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari saudara-saudara kita menyatukan hati kita menghadap Allah. Kita berdoa. Bapa, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami sehingga kami dapat bertemu hari ini untuk bersekutu dan memuji dan memuliakan Engkau di rumah kami masing-masing. Bapa yang baik, ini tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk menyembah dan datang kepadamu. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Roh-Mu saja yang memenuhi hati hamba. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji termulialah Engkau Allah yang kudus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan belajar tentang berakar dan beralas dalam kasih. Firman Tuhan hari ini hendak mengajarkan kita untuk melihat bagaimana kasih Allah dalam hidup kita. Tidak dapat terkatakan ya betapa besarnya kasih Allah dalam hidup kita. Coba kita mengingat kasih Allah dalam kehidupan kita. Tentunya pasti sangat banyak, bukan? Saya mengambil ilustrasi begini, oma, opa, bapak, ibu. Ketika kita sebagai orang tua, di tengah lelahnya diri, kita harus tetap memperhatikan anak-anak. Kadang kita harus sabar menghadapi mereka dan tetap mengampuni mereka jika mereka berbuat salah. Ketika kita menghadapi mereka dengan segala keterbatasan diri, kita melihat bahwa Tuhan memampukan kita untuk menghadapi anak-anak. Terkadang juga melalui perkataan anak-anak kita bisa sadar akan kasih Allah. Contohnya, ketika seorang anak bilang, "Mama capek ya, mau dibantuin apa?" Atau, "Papa capek ya, mau dibantuin apa?" "Oma, opa capek ya, mau dibantuin apa?" Sebagai seorang ibu yang kelelahan, kita lihat nih, kasih Allah nyata melalui sang anak yang ingin membantu kita. Saya memang belum menjadi orang tua, tetapi saya mencoba membayangkan
terlebih dahulu. Ilustrasi tadi, orang tua dengan anak, itu menggambarkan begitu juga dengan Paulus kepada jemaat Efesus. Saya mengambil ilustrasi itu untuk mencontohkan kepada saudara-saudara bahwa melalui Paulus juga jemaat Efesus dapat melihat bagaimana kasih Allah itu nyata dalam kehidupan saat itu. Saudara-saudara yang terkasih, jika kita perhatikan, Paulus sangat sering menuliskan doa dalam surat-surat yang dituliskannya. Surat ini dituliskan atau ditujukan kepada jemaat di Efesus. Melihat pada ayat pertama, Paulus datang ke hadapan Tuhan dengan sujud berlutut. Kita mungkin bisa membayangkan ya, bagaimana seorang yang datang dengan rendah hati sampai sujud menghadap Tuhan. Kita dapat membayangkan bagaimana dia datang dengan hati yang tulus dan percaya kepada Allah. Ia meyakini bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan segala makhluk di bumi. Doa tentunya akan membuka hati kita dengan rendah hati untuk datang kepada Allah. Namun, saudara-saudara yang terkasih, doa yang disampaikan Paulus ini kelihatannya tidak biasa-biasa saja, tetapi adanya relasi atau hubungan yang intim dengan Allah. Melalui doanya kepada Tuhan, ada 3 permohonan yang dinaikkan dalam doa Paulus agar jemaat Efesus berakar dan beralas di dalam kasih Tuhan. Yang pertama, Paulus berdoa agar jemaat Efesus mengetahui bahwa kasih Kristus tidak terhingga. Paulus mengatakan bahwa kasih Allah itu lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Inilah yang menunjukkan bahwa kasih Allah itu tidak ada ukuran yang pasti. Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita, bahkan kepada seluruh ciptaannya, baik dari golongan apapun kita. Allah tetap menyatakan kasih-Nya kepada kita, sehingga jemaat Efesus yang hendak memahami kasih Allah perlu untuk menyelami batin, artinya masuk ke dalam hadirat Allah. Karena dari sanalah Roh Allah menguatkan dan meneguhkan. Kristus hadir dan kita pun berakar di dalamnya. Yang kedua, Paulus berdoa agar jemaat Efesus mengalami kepenuhan Allah. Kita dapat membayangkan saudara-saudara yang terkasih bagaimana kuatnya Roh Allah di dalam diri Paulus. Rohnya mengajak jemaat Efesus untuk juga kagum atas kasih Allah. Ia berharap agar setiap jemaat mengalami kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah yang dimaksud adalah karya Allah di dalam Kristus, yang mana Paulus sendiri menganggapnya sebagai kasih karunia. Paulus ingin jemaat dapat masuk dalam kepenuhan itu, sehingga jangan hanya Paulus saja yang merasakan kasih Allah, tetapi juga jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Dan yang ketiga adalah Allah dapat melakukan jauh yang apa kita pikirkan. Paulus mengakhiri doanya dengan ayat yang ke-20 sampai ke-21. Paulus menggambarkan atau melukiskan Tuhan Allah yang disembah, dipuji, dan dimuliakan sebagai Allah yang dapat melakukan segala sesuatu dari apa yang kita doakan dan yang kita pikirkan. Paulus ingin memberitahu kepada jemaat Efesus bahwa ini loh Allah yang harus kita sembah, yang dapat melakukan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Apapun yang kita minta, bahkan apapun yang tidak kita pikirkan, jauh melebihi apa yang kita doakan, Allah mampu melakukannya bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih, kita telah mengetahui dan belajar bersama bahwa ada 3 pokok doa yang disampaikan Paulus yang menjadi permohonannya kepada Allah agar jemaat di Efesus dapat berakar dan beralas di dalam kasih. Hal ini juga berlaku bagi kita saat ini, saudara-saudara. Firman Tuhan menjadi sumber kehidupan orang percaya,
Kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu dapat menjadi pelajaran bagi kita pada kehidupan saat ini. Saya ingin membagikan 3 poin penting yang dapat menjadi kesimpulan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Yang pertama, kasih Allah nyata. Yang kedua, belajarlah untuk mengasihi. Yang ketiga, masuklah dalam komunitas iman Kristen. Pertama, kasih Allah nyata. Kehidupan yang kita jalani saat ini menyadari kita betapa besarnya kasih Allah dalam hidup kita di masa-masa pandemi COVID-19. Mungkin banyak orang yang kehilangan pekerjaan, bahkan terpapar COVID-19, dan mengalami ketakutan dan kecemasan muncul dalam menjalani kehidupan kita hari-hari ini. Percayalah bahwa Allah tidak sekalipun meninggalkan kita. Saudara-saudara yang terkasih, sama halnya dengan Paulus yang berdoa kepada Allah, supaya jemaat di Efesus dikuatkan dan diteguhkan hatinya. Begitu juga untuk kita saat ini. Tuhan mau untuk kita menguatkan dan meneguhkan hati kita. Kita harus percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Badai pasti akan berlalu. Datanglah kepada Tuhan dengan sujud dan memohon kepadanya. Sebab akan terlihat bahwa kasih Allah menyertai kehidupan kita semua. Sehingga kita dapat memahami bahwa inilah kasih Allah di dalam hidup kita. Kasih Allah yang telah diselenggarakan atau ditunjukkan dan dinyatakan dalam kehidupan kita. Paulus mengingatkan kita saat ini bahwa ini loh Allah yang mampu melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi doa kita. Lalu yang kedua adalah belajar untuk mengasihi. Paulus berdoa agar jemaat Efesus dipenuhi dengan segala kepenuhan Allah, yang artinya Roh Allah yang akan diam di dalam kita saat ini. Yang kedua adalah belajar untuk mengasihi. Paulus berdoa agar jemaat Efesus dipenuhi dalam kepenuhan Allah, yang artinya Roh Allah yang akan diam di dalam kita. Di tengah kehidupan saat ini, kita harus berakar dan beralas di dalam kasih. Seharusnya menjadi anak-anak Allah yang dapat menunjukkan aksinya di tengah dunia. Belajar untuk mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan, tanpa memandang mereka bahwa mereka teman terdekat kita, bahwa mereka adalah sahabat kita, atau bahwa mereka adalah keluarga kita. Tetapi lihatlah mereka yang benar-benar memang membutuhkan pertolongan kita. Belajar dari hal-hal simpel bisa saja menunjukkan kita setelah mengasihi saudara-saudara kita. Bukan hanya sekedar materi saja saudara-saudara kita dapat membantu, tetapi melalui tenaga, bahkan kita yang mendoakan mereka, berarti kita mengasihi mereka. Ketiga, atau yang terakhir adalah masuklah dalam komunitas iman Kristen. Di tengah-tengah pandemi saat ini, komunitas atau persekutuan itu harus tetap ada. Karena dari situlah kita dapat bertumbuh dan berakar bersama-sama dalam iman dan kasih Allah. Untuk itu, kita janganlah meninggalkan komunitas iman Kristen. Jangan jadikan alasan gereja tutup sehingga kita tidak dapat bersekutu, sehingga kita tidak dapat berkomunikasi atau bersama-sama memuji Tuhan dengan saudara-saudara kita yang terkasih. Sekarang ini di dunia yang semakin maju ini membuat kita semakin mengenal bahkan oma opa, bapak ibu yang awalnya tidak mengetahui sosial media atau menggunakan handphone, tetapi saat ini sudah sangat canggih, bukan bahkan melebihi anak muda zaman sekarang gitu ya kan. Mereka sudah pandai menggunakan Zoom, Google Meet, atau video call WhatsApp untuk dapat terhubung satu dengan yang lain. Karena di saat-saat ini tidak memungkinkan lagi untuk kita dapat bertemu satu dengan yang lain. Apalagi kalaupun kita bertemu, kita harus berjarak 1-2 meter. Sedangkan ketika kita Zoom, beribadah lewat dari Zoom, kita dapat
bertemu dengan mereka seolah-olah itu sejengkal kita gitu ya, karena kayaknya layar langsung muka kita, otomatis kita kayak merasa kita berada dekat mereka, bukan kayak serasa 1 meter atau 2 meter begitu ya. Jadi jangan jadikan alasan gereja tutup sehingga kita tidak dapat bergabung dalam komunitas iman Kristen. Tetapi di tengah-tengah situasi saat ini, jadikanlah segala aplikasi yang bisa untuk kita dapat saling bersekutu dan bertumbuh bersama, kita dapat belajar bersama di dalam memuji dan memuliakan nama Allah, sehingga kita dapat mengetahui dan dapat merasakan bahwa kasih Allah itu begitu nyata dalam kehidupan kita melalui komunitas-komunitas Kristen yang kita ikuti di gereja kita. Oleh karena itu, Oma Opa, Bapak Ibu, remaja pemuda, anak-anak, kiranya kita terus berakar dan beralas dalam kasih seperti doa Paulus. Biarlah juga doa Paulus menjadi doa kita bersama, agar setiap orang dapat berkarya di tengah-tengah dunia yang sedang rapuh. Amin. Sebelum mengakhiri kebaktian KRT hari ini, mari saudara-saudara yang terkasih, kita berdoa, menaikkan doa syafaat kita, dan nantinya diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah buat segala cinta dan kebaikan Tuhan yang masih kami rasakan hingga detik ini. Kami beroleh dan dapat bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu melalui jarak jauh. Bapak yang baik, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, yang dapat menguatkan kami, ajarkan kami untuk selalu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di masa kini. Bapak yang baik, kami telah belajar tentang berakar dan beralas di dalam kasih. Biarlah apa yang kami dengarkan hari ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk memahami betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk saling mengasihi kepada sesama kami. Ajarkan kami Tuhan untuk tidak meninggalkan persekutuan Kristen kami, tetapi ajarkan kami untuk terus bertumbuh di dalam komunitas iman Kristen. Bapak yang baik, saat ini kami mau menaikkan doa syafaat kami ke hadapan-Mu. Berkati Tuhan setiap apa yang menjadi doa kami. Kami percaya bahwa Engkau mendengarkan segala yang menjadi pergumulan kami saat ini. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi jemaat di KP Cawang hari ini terpapar COVID-19, bahkan penyakit yang mereka sedang alami. Mereka hampir putus asa akan hidup mereka. Mereka hampir stres akan menjalani akan apa yang terjadi dalam hidup mereka Tuhan. Tapi kami mau percaya dan kami mendoakan mereka dari jauh Bapa, bahwa kami percaya mukjizat Tuhan tepat pada waktunya, bahwa mukjizat-Mu akan nyata dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu lebih besar daripada penyakit yang kami alami. Dan kami percaya Tuhan saat ini Engkau akan bekerja melalui tubuh mereka, bahkan obat-obat yang mereka minum. Dan kami akan melihat bahwa kesembuhan akan terjadi bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu saat ini yang kehilangan pekerjaan akibat COVID-19. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap langkah mereka dalam mencari pekerjaan mereka. Mereka terus berdoa dan berharap kepadamu Tuhan Yesus untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga mereka dan anak-anak mereka. Tuhan, kami percaya bahwa burung-burung di udara Tuhan pelihara. Begitu juga hidup kami Tuhan akan pelihara. Engkau tidak akan meninggalkan kami sampai kami kelaparan, tetapi Engkau akan cukupkan kami Tuhan saat ini Bapa. Bapa yang baik, kami percaya bahwa Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi para pelayan-pelayan Tuhan di GKP Cawang, Pak Pendeta, Ibu Pendeta, majelis jemaat. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati pelayanan mereka yang setulus hatinya untuk melayani Tuhan dan melayani jemaat. Mereka datang dengan bersemangat dan bersuka cita dalam pelayanan mereka lakukan. Biarlah Tuhan memberikan selalu kesehatan kepada mereka, menjauhkan mereka dari segala penyakit Bapak, bahkan virus COVID-19, agar mereka dapat melayani jemaat-jemaat. Bapak yang baik, kami juga berdoa bagi pemerintahan kami, pemerintahan atas sampai pemerintahan bawah. Kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi kebijakan mereka Bapak, itu adalah bagian dari-Mu. Kami percaya Tuhan, kami harus menaati segala peraturan dan kebijakan yang telah mereka lakukan. Ajarkan kami Tuhan untuk taat pada pemerintah kami Bapak, agar
negara kami menjadi tetap aman dan sehat selalu, Bapak. Bapak yang baik, kami percaya bahwa COVID-19 akan berlalu, tetapi kami tidak tahu Tuhan kapan akan berlalu, tetapi kami harus tetap percaya Bapak dan menantikan kuasa Tuhan yang luar biasa atas negara kami, bahkan seluruh dunia ini. Di tengah kerapuhan ini Bapak, di tengah kerapuhan dunia saat ini, ajarkan kami untuk terus bersandar dan terus mencari Engkau Bapa, untuk diam bersama-sama dengan Engkau. Kami tahu Bapa bahwa Engkau turut meratap di dalam kami dan bersama-sama dengan kami, dan Engkau tidak meninggalkan kami sekalipun. Bapa yang baik, inilah doa kami Tuhan. Kami mau serahkan juga bagi anak-anak muda, remaja, dan anak-anak sekolah minggu yang hari ini dan saat ini harus mengikuti belajar di rumah. Mereka belajar online dan tidak tahu kapan harus kembali ke sekolah mereka secara onsite. Tapi kami percaya Tuhan Yesus bahwa apa yang mereka saat ini pelajari, walaupun dari jauh, Engkau selalu menyertai dan memberikan hikmat dan kepintaran kepada mereka, supaya mereka terus tetap mengerti dan mengikuti pelajaran mereka dari sekolah-sekolah mereka. Bapak yang baik, kami juga berdoa bagi anak-anak muda yang saat ini belum dapat lulus dalam SBMPTN, bahkan ujian mandiri masuk universitas. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa ada sesuatu yang Tuhan sediakan bagi mereka, masa depan yang begitu indah, yang tak terkatakan nantinya. Mungkin saat ini bukan menjadi jalan mereka, tetapi kami tetap yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau menyediakan masa depan yang begitu indah. Sebab kami mau menyerahkan masa depan, harapan, cita-cita kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak Tuhan dalam hidup kami, bukan kehendak kami. Mari kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati Jemaat GKP Ebenezer Cawang dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita telah selesai. Sampai bertemu kembali dalam kebaktian KRT minggu depan. Tetap jaga kesehatan selalu ya, Opa Oma, Bapak Ibu, remaja pemuda, dan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.